Sebelum kita masuk ke cerita, bagi Mas E dan juga Mbak E yang belum subscribe, silakan klik subscribe sekarang juga. Dan bagi yang sudah subscribe, semoga kalian di sana sehat-sehat selalu agar bisa mendengarkan cerita terbaru dari Mang Ripan. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Woi Man, sini dulu. Nih makan bareng sama kita. Ada gorengan sama lontong nih. Panggil beberapa temannya yang sedang di gubuk dekat sungai. Si pria yang dipanggil itu bernama Herman, lantas mengikat hewan gembalaannya di pohon dan menghampiri kawan-kawannya. Herman ini setiap harinya memang mengembalakan kambing milik orang tuanya. Karena memang selama ini Herman belum mendapatkan kerja seperti remaja yang lainnya karena dirinya ini hanya lulusan SMP. Setibanya di gubuk, dia langsung ditawari makanan oleh teman-temannya. Man, sini makan dulu bareng. Namun Herman menolak ketika ditawari makanan karena dia masih kenyang. Ya udah sini mampir dulu, duduk-dudukan dulu di sini sambil rehat. Tapi sebentar aja ya, ucap Herman. Kebanyakan dari mereka memang sudah bekerja di pabrik yang ada di daerahnya. Dan kebetulan ini sedang hari Minggu dan mereka kadang kumpul di gubuk dekat sungai. Karena di situ memang tempatnya sejuk dan nyaman buat kumpul. Man, kambingmu udah banyak ya? Aku lihat tadi kayak ada 6 dan yang kecil kayaknya ada 3. Ucap salah satu temannya. Iya, alhamdulillah. Tapi kan itu semua punya bapak aku sih. Aku cuma ngon doang. Ya coba aja kau minta 1 atuh. Yang kecil juga gak apa-apa kan. Terus nanti kamu rawat biar gede dan bisa punya banyak anak. Ucap temannya yang lain. Ya aku sih merawat mereka semua dengan adil dan merata. Gak mungkinlah aku pilih kasih, jawab Herman sambil tertawa. Kemudian mereka lanjut ngobrol-ngobrol hal lain. Terkadang mereka juga bahas soal loker tahun ini yang begitu susah banget persyaratannya. Emang kalian gak pada nyari kerjaan di kota? Tanya Herman. Susah Man, aku sudah lamar sana sini tapi belum ada yang nerima. Susah gimana? Ya persyaratannya itu loh Man, susah banget dan harus sesuai banget. Iya sih, emang cari kerja sekarang memang lagi susah. Apalagi bagiku yang cuma lulusan SMP doang, timpal Herman. Makanya enak di kampung aja, adem nih dan kita masih bisa kumpul bareng. Suasana hari itu di dekat sungai memang sangat adem sekali dan pemandangannya juga enak dipandang dengan mata. Mereka asik mengobrol sambil menikmati makanan. Herman yang tadinya menolak pun kini ia ikut makan karena dipaksa oleh teman-temannya. Dan ketika menjelang siang, Herman ini pamit dulu mau pulang menaruh kambing-kambing gembalaannya yang mungkin sudah pada kenyang karena mereka terlihat pada terbaring di tanah. Sebelumnya maaf nih, aku mau pulang dulu ya. Nantilah, masih siang juga. Aku mau naruh kambing-kambing itu dulu, kayaknya itu udah pada kenyang. Lebih baik aku taruh di kandang aja. Oh ya udah Man, hati-hati ya. Akhirnya saat itu Herman pun segera beranjak pergi membawa kambing-kambingnya. Dan tak lupa Herman juga membawa 1 karung rumput yang tadi sempat dia kumpulin buat camilan kambing-kambingnya di rumah. Malam harinya, Herman makan bareng sama orang tuanya. Kedua orang tuanya yaitu Pak Gio dan Bu Tini, mereka kerja di sawah milik orang lain. Kala itu Herman mendadak bilang sama kedua orang tuanya kalau misalkan dia berangkat kerja merantau, apakah diperbolehkan. Sesaat kedua orang tuanya saling menatap karena mereka terkejut dengan pertanyaan anaknya itu. Namun Pak Gio dan Bu Tini hanya bilang apakah ada yang mau menerima lamaran orang yang hanya lulusan SMP. Emangnya ada yang mau menerima lamaran kamu? Kamu kan hanya lulusan SMP nak? Tanya ibunya. Iya Man, lagian nanti kamu di sana sama siapa? Kan kamu belum ada pengalaman dan belum pernah pergi merantau. Timbal ayahnya. Aku nggak harus kerja di pabrik Pak, Bu. Jadi kuli bangunan kan juga bisa. Timbal Herman. Ada Pak, banyak teman-teman aku yang di sana. Ibunya kemudian. Pak Gio dan Bu Tini pun akhirnya mengizinkan. Ya sudah, Ibu mengizinkan kamu nak.
Asalkan kamu hati-hati di sana. Bapak juga setuju, Nak. Yang penting kamu tidak terpaksa dan itu memang keinginan kamu sendiri. Iya, Pak, Bu. Aku gak terpaksa sama sekali kok. Aku malah senang sudah diizinkan untuk merantau. Padahal sebelumnya, orang tuanya itu berharap agar Herman merawat kambing-kambingnya supaya kambing-kambing itu bisa beranak banyak dan nantinya bisa bikin peternakan kambing sendiri. Namun jika itu sudah keputusan Herman untuk pergi merantau, kedua orang tuanya tidak melarang karena itu pasti untuk kebaikan Herman sendiri. Setelah makan, kini Herman rebahan di kamarnya. Dia mulai mencari kontak-kontak teman lamanya yang masih aktif. Bahkan HP yang dipakai Herman merupakan HP second dan udah retak layarnya. Namun setelah dichat satu persatu, ternyata nomornya kebanyakan udah pada ganti dan hanya checklist satu doang. Akhirnya Herman ini beralih ke Facebook dan inbox teman-temannya yang masih di perantauan. Dan setelah beberapa saat dari sekian banyaknya inbox yang dia kirim, yang balas hanyalah teman yang tidak terlalu akrab dengannya. Dia dulunya pernah satu sekolahan dengannya, bahkan dia dari kelas sebelah. Dan bahkan selama ini Herman belum pernah mendengar kabarnya sejak lama. Temannya itu cowok, namanya Arga. Dia juga dari kelas sebelahnya dulu, bukan kelasnya. Tiba-tiba dia balas inbox dari Herman dan menawarkan loker di sebuah pabrik yang ada di kota Arga berada sekarang. Dan katanya itu jalur orang dalam dan memungut biaya, tapi dijamin pasti langsung masuk. Halo Ar, kamu di rantau ya? Kira-kira di sana ada loker nggak? Soalnya aku pengen merantau nih. Oh, ada man. Kebetulan ada loker nih di sebuah pabrik, tapi lewat jalur orang dalam. Kamu juga nanti disuruh bayar. Apa Ar? Bayar? Maksudmu lewat calo? Enggak man, lewat orang dalam. Nanti pasti dijamin masuk kok. Beneran gak Ar? Iya, nanti kamu datang aja ke sini. Nanti ngekosnya sama aku aja. Biar ngobrolnya enak, ini nomor WA aku. Kita lanjut ngobrolnya di WA aja ya. Imbu Arga kemudian. Awalnya Herman ragu-ragu dan terus menanyakan kejelasannya pada si Arga. Lalu mereka pun lanjut ngobrol di WhatsApp. Usai Arga memberikan nomor barunya. Usai Arga merayu Herman dengan kata-kata manisnya dan hanya menyuruh Herman untuk nanti langsung datang saja ke alamat yang akan dikirimkan. Bahkan kalau bisa secepatnya agar dia segera sampai di sana. Usai pembahasan selesai, kala itu Herman mendadak semangat sekali. Katanya Herman harus menyiapkan uang sebesar 2,5 juta. Setelahnya dia pun memutuskan untuk tidur lebih dulu. Singkat waktu. Esok paginya, waktu sarapan Herman memberitahukan semuanya pada Pak Gio dan juga Bu Tini. Pak, Bu, aku semalam barusan ngubungin temen lamaku. Dia lagi di rantauan. Katanya nanti aku bisa ngekos sama dia. Dan katanya dia punya loker di pabrik. Tapi aku harus disuruh bayar dulu 2,5 juta Pak. Jelas Herman. 2,5 juta? Bukankah itu terlalu banyak? Iya Pak. Tapi katanya nanti sudah dijamin langsung masuk kerja. Tapi ibu gak yakin nak. Emangnya kenapa Bu? Ini nanti katanya pakai jalur orang dalam. Man, kamu gak usah kerantau ya. Ibu takut nanti kamu kenapa-napa di sana. Bu, tenang aja. Aku bisa jaga diri kok. Lagian aku sudah dewasa Bu. Bukan anak kecil lagi. Ibu doain aku aja terus ya. Mendengar Herman butuh uang sebanyak itu, Pak Gio akhirnya memutuskan untuk menjual salah satu kambingnya buat bekal Herman nanti di sana. Ya sudah kalau gitu, nanti Bapak akan jual dulu salah satu kambing kita buat biaya bekal kamu merantau di sana. Makasih ya Pak, aku janji nanti kalau aku sudah punya uang banyak, aku akan belikan kambing lagi buat Bapak. Amin. Ya sudah kalau gitu, kita berangkat dulu Bu, sudah siang ini. Iya Pak, ayo. Nanti jangan lupa angon kambingnya ya Man. Iya Pak, pasti. Setelahnya Pak Gio dan Bu Tini menuju ke sawah dulu sekalian cari orang yang mau beli kambingnya. Sementara Herman, dia akan mengangon kambingnya sekalian pamitan sama teman-temannya jika ada di gubuk. Singkatnya, setelah Herman mengikat gembalaannya, Herman menuju ke gubuk dan di sana ada beberapa temannya, namun tidak semua.
Kala itu Herman sekalian mau pamitan dan bilang dengan temannya kalau dia akan pergi merantau. "Man, kenapa kamu? Kelihatannya senang banget," ucap temannya. "Iya, aku mau pamitan sama kalian semua nih. Kalau aku bentar lagi mau pergi merantau." "Mau ngapain merantau, Man?" "Aku mau kerja di sana." "Emangnya ada loker, Man?" "Ada, katanya di pabrik." "Kamu kata siapa, Man? Setauku tidak ada loker deh." "Ada kok, kata teman lamaku." "Aku kok gak yakin ya, Man. Saranku sih kamu jangan ambil loker itu deh, Man. Bukan apa-apa ya, cuma aku khawatir aja sama kamu. Lagian maaf nih, kamu kan cuma lulusan SMP. Soalnya gak mungkin juga ada pabrik yang mau menerima yang ijazahnya cuma lulusan SMP doang." "Iya, aku tahu. Aku cuma lulusan SMP. Tapi kata temanku ini, bayar dulu saja. Jadi meskipun aku lulusan SMP katanya bisa masuk, soalnya pakai orang dalam." Sontak kawan-kawannya itu saling berpandangan berpikir tidak yakin dengan apa yang diucapkan oleh Herman. "Gimana? Kalian mau pada ikut nggak?" tawar Herman. "Enggak lah, Man. Kalau belum jelas takutnya nanti kena tipu. Tapi kami akan doakan kamu aja, Man. Semoga kamu di sana bisa jadi orang sukses dan kamu bisa merubah nasib hidupmu." "Amin. Makasih ya. Kalian semua memang teman terbaikku." Setelahnya Herman pun berpamitan setelah kambingnya sudah makan rumput karena dia akan mengembalikan kambingnya itu ke kandang. Singkat cerita, 3 hari kemudian Herman hendak berangkat. Kala itu dia dikasih uang sekitar 3,5 juta oleh kedua orang tuanya. Dan mereka berpesan untuk hati-hati dalam membawa uang itu. "Sudah siap semua, Man?" tanya ibunya. "Belum, Bu, ini lagi kemas-kemas." "Ibu sebenarnya sedih, Nak. Kalau kamu mau merantau, nanti di rumah jadi sepi." Ibu jangan ngomong gitu, Bu. Aku jadi ikut sedih." "Iya, Man, bener. Nanti juga kambing-kambing Bapak jarang keurus." "Bapak sama Ibu tenang aja. Nanti kan kalau aku di sana masih bisa kabar-kabar." Sesaat kemudian setelah Herman sudah selesai kemas-kemas, kemudian bapak dan ibunya memberikan uang hasil jualan kambingnya itu. "Ini, Nak, ada uang 3,5 juta. Kamu bawa uang ini hati-hati ya. Dan kamu jaga diri baik-baik di sana ya, Nak." "Iya, Pak, Bu, makasih banyak ya. Aku pasti akan jaga duit ini dan aku akan jaga diri baik-baik di sana." "Ya udah kalau gitu kamu tidur sekarang ya. Besok kan kamu harus berangkat." "Iya, Bu." Setelahnya Pagio dan Butini pun beranjak pergi dari kamarnya Herman. Sementara Herman segera memejamkan matanya untuk segera tidur. Dia benar-benar senang sekali karena akhirnya akan pergi merantau meskipun ada rasa sedih juga di hatinya karena harus meninggalkan kedua orang tuanya di kampung. Namun sebelum tidur, dia menghubungi Arga terlebih dahulu untuk mengabari kalau dia besok akan berangkat ke kota menaiki bus. Keesokan harinya, suara ayam mulai berkokok menandakan hari sudah mulai pagi. Herman pun bergegas bangun untuk mandi siap-siap. Sementara pagi itu, Butini sudah menyiapkan masakan untuk mereka sarapan. Setelah sarapan, mereka pun bersiap-siap pergi ke terminal. Sebelum berangkat, Herman berpamitan kepada kedua orang tuanya, dan kala itu suasananya sangat haru. Kedua orang tuanya memberikan banyak pesan untuknya ketika nanti sedang di perantauan. Dan setelah masuk ke dalam bus, Herman memilih untuk tidur saja agar tidak terasa perjalanannya. Kebetulan memang penumpang kala itu masih kelihatan sepi. Hingga berjam-jam kemudian, si kernet bus membangunkan si Herman karena ternyata sudah sampai tujuan. "Mas, bangun Mas, sudah sampai." "Oh, iya Mas, sudah sampai ya." Kernet itu hanya menganggukkan kepala. Kemudian Herman pun turun dari dalam bus. Dan dia duduk di sekitaran terminal, sekalian mengabari Arga terlebih dahulu. Saat dia mengabari Arga bahwa dia telah sampai, ternyata Arga malah menyuruh Herman untuk naik ojol saja. Padahal Herman kira dia akan dijemput oleh Arga. Akhirnya Herman pun mencari ojol dan memintanya mengantarkan menuju ke lokasi yang tertera di layar ponselnya.
Usai muter-muter ke sana kemari, tibalah Herman di lokasi yang dimaksud oleh Arga, tepatnya di sebuah komplek perumahan dengan rumah yang minimalis yang saling berjejer. Arga sudah menunggu di depan kosannya, dan setelah membayar, Herman pun diajak masuk sama Arga. Di dalam rumah itu terdapat 3 orang dan jadi 4 orang karena ketambahan si Herman. Ya udah, yuk masuk dulu man. Di dalam ada 2 teman, nanti aku kenalin. Kemudian Arga pun mengenalkan kedua temannya tersebut, di mana yang paling senior namanya Denny. Dia menyambut kedatangan Herman dengan ramah dan mendoktrin Herman tentang kerjaan nantinya. Awalnya Herman ini gak curiga sama sekali dan dia yakin-yakin saja. Dan saat itu Herman dimintai uang 500.000 dulu dari total 2,5 juta yang harus diberikan. Dan besok katanya akan ada langsung interview untuk kerja. Oh iya man, besok kan kamu harus langsung interview, jadi kamu harus bayar dulu 500.000, ucap Arga. Loh, katanya akan sekalian 2,5 juta. Iya, tapi itu nanti, besok kan kamu harus interview dulu. Oh, ya udah bentar, aku ambil uangnya dulu. Saat itu Herman sibuk mencari uangnya yang ada di dalam dompet yang ada di dalam tasnya, sementara Arga dan teman-temannya itu malah tersenyum licik kepada Herman. Ini gak uangnya, coba dihitung dulu. Oke, bentar ya. Sudah pas ini man. Herman pun nurut saja dan setelahnya Herman disuruh untuk rehat lebih dulu di salah satu kamar kosan itu. Sekarang kamu rehat aja dulu man, pasti kamu capek kan habis perjalanan jauh. Dan waktu malam telah tiba, Herman ini kemudian diajak keliling sama Arga dan Denny ke kosannya yang lain, yang katanya juga masih satu pabrik dengan mereka. Dan ada juga yang mau melamar kayak Herman. Mereka berbincang-bincang dan sedikit membahas tentang pekerjaan mereka setiap harinya, yang katanya mereka mengaku bergerak di bidang pembuatan spare part kendaraan. Dan usai malam mulai larut, akhirnya mereka kembali dan beranjak tidur untuk mempersiapkan dari esok. Malam itu Herman pun terbaring di dalam kamar kosan. Dia tidak bisa tertidur karena kepikiran besok yang katanya dia harus interview. Dia merasa deg-degan. Dia pun melamun menatap ke arah langit-langit dinding kosannya, sampai akhirnya dia pun terlelap tidur dengan sendirinya. Singkat waktu, esok pagi telah tiba. Usai sarapan dan memakai pakaian formalitas ala-ala pelamar pekerja, mereka semua ternyata berangkat menggunakan angkot mini dan menuju ke suatu tempat. Usai beberapa saat, ternyata mereka malah berhenti di sebuah hotel, bukan pabrik. Nah, di situ keraguan mulai muncul pada si Herman, karena menurut teman-temannya di rumah, proses lamar kerja pasti dilakukan di area pabrik, bukan sewa gedung hotel. Namun Arga bilang bahwa kali ini memang dilaksanakan di sini dan menyuruh Herman untuk tenang saja dan cukup ikuti saja. Loh Kak, katanya mau ke pabrik, kita kok malah ke hotel? Iya man, ini memang dilaksanakan di sini kok, udah kamu tenang aja. Tak hanya Herman, ternyata banyak juga orang-orang baru yang hendak melamar kerja di situ. Kebanyakan dari mereka adalah lulusan baru SMK ataupun SMA. Namun, hal aneh pun mulai terjadi ketika semua pendaftar dikumpulkan di ruangan dan didudukan di sana. Sementara Denny dan Arga dan beberapa orang yang sudah lama malah pada berdiri. Tiba-tiba datang seorang yang mengaku motivator, bicara panjang lebar soal produk dan komisi yang diraihnya. Entah yang dibilang itu adalah pencapaian ataukah cuma sekedar bualan belaka. Dan barulah Herman benar-benar yakin kala itu kalau ini bukanlah loker, melainkan MLM, di mana orang harus mengajak orang lain untuk ikut gabung dan baru mendapatkan komisi. Itulah sedikit yang dia pahami soal itu. Dalam hatinya, Herman ini muak dan marah sama Arga karena telah menipunya. Namun dia mencoba memendam amarahnya tersebut dan pura-pura mengikuti alurnya dulu. Bahkan parahnya, si motivator itu meminta jika mereka ingin gabung, mereka harus membeli salah satu produknya yang paling murah kala itu, harganya 12 juta. Tambah muaklah Herman mendengar ucapan tersebut karena jelas-jelas ini adalah pembohongan. Dan singkatnya, usai pertemuan selesai, banyak para pendaftar yang merasa kecewa dan tertipu, begitu juga dengan Herman yang langsung mencengkram Arga di luar ruangan. Jawab dengan jujur, apa yang telah kau perbuat padaku?
ucap Herman tegas. Arga masih mengelak saat dimintai penjelasan dan berkata bahwa kerjaan ini akan menjamin hidupnya menjadi cepat kaya raya. Man, udah man, kamu ikuti aja. Karena ini yang nantinya bisa bikin kamu cepat kaya, ucap Arga. Cepat kaya katamu, maksudmu dengan menipu temanmu sendiri ya? Bajingan kau, ucapnya pada Arga seraya hendak menghantam wajah Arga, namun berhasil dilerai oleh Denny. Denny menenangkan Herman dan akan menjelaskannya nanti saat tiba di kosan. Herman melihat sekitar ada beberapa para pendaftar yang masih didoktrin sama si senior agar ikut gabung. Namun Herman tak peduli lagi akan hal itu. Dia berencana akan pergi dari situ dan akan mencari kerjaan lain. Singkatnya, setibanya di kosan, Denny menjelaskan panjang lebar soal keuntungan jika Herman mau gabung dan menyuruh untuk menjual rumahnya jika tidak punya uang agar demi bisa beli produk usaha mereka. Man, kamu gabung saja ya. Ini bisnis besar, kamu bisa jadi kaya man, ucap Denny. Aku gak mau ikut. Ayolah man, kamu bisa jual rumah atau apa kek buat beli produk usaha ini. Sekali aku bilang tidak, tidak. Aku datang ke sini itu mau cari kerja yang halal biar bisa membantu orang tua, bukan malah menyusahkan orang tua pakai jual rumah segala, jawab Herman yang sudah kehilangan kesabaran. Dan mulai besok aku akan pergi dari sini dan aku gak bakal mau join. Dasar keras kepala, tegas Denny. Namun Herman tidak memperdulikan ucapan teman Arga tersebut. Kemudian Herman memilih meninggalkan mereka dan masuk ke dalam kamar untuk segera tidur. Awas saja ya kamu man, aku gak akan biarin kamu kabur begitu saja, gumam Denny. Memang Denny ini gak akan biarin Herman kabur dari situ karena bisa rugi mereka kalau Herman nyebarin kebohongan Denny dan yang lain. Dia berencana akan mengunci Herman di dalam kamar agar menurut. Namun apa yang dilakukan Denny itu justru kesalahan yang fatal. Dia tidak tahu siapa itu Herman. Malam itu, ketika dirasa Herman sudah tertidur, dia langsung mengunci pintu kamarnya itu dari luar. Dia mengendap-endap berjalan melihat ke sekeliling dan ternyata saat itu sudah sepi. Dan singkatnya usai Herman terbangun waktu pagi hari hendak sholat subuh, dia terkejut saat di kamarnya hanya ada dia sendirian. Dan saat dia mau buka pintu, ternyata pintunya terkunci. Herman pun berteriak untuk membukakan pintunya dari luar. Namun hal yang tak diduga, mereka malah justru menyaut. Siapa yang sudah kunci pintu ini dari luar? Cepat buka, teriak Herman dari dalam. Kami tidak akan membukakan pintu ini sampai kau mau menurut sama kami. Dan kami gak akan biarin kamu pergi dari sini, ancam Denny dengan nada meremehkan. Herman yang sudah merasa dijebak, kesabarannya sudah benar-benar habis. Mereka tak tahu kalau Herman ini di rumah adalah murid kesayangan guru silatnya dan dia jago bela diri. Sontak Herman kemudian mengambil dan memasukkan semua barang-barangnya ke dalam tas. Setelahnya dia berucap sekali lagi sebelum pintu itu didobrak dengan paksa. Kuperingatkan kalian, buka pintunya sekarang dan biarkan aku pergi, ucapnya tegas. Coba saja kalau kau bisa, jawab mereka meremehkan si Herman. Kala itu ada 3 orang di luar termasuk si Arga. Herman sudah kalap, dia ambil ancang-ancang dan hanya dengan 1 kaki, pintu kayu itu langsung terlepas dari engselnya dan mengenai salah satu orang yang kebetulan berdiri tepat di depan pintu. Dia tersungkur tidak sadarkan diri. Brak! Denny dan Arga kaget melihat hal itu dan dia berkata, "Bajingan, apa yang kau lakukan?" ucap Denny yang kemudian langsung menyerang si Herman. Dengan sigap Herman menghalau dan membalikkan serangan si Denny. Dia mengunci tangan Denny dan membisikkan sesuatu di telinganya. Kau bilang aku bajingan, kalian semua yang bajingan, ucapnya kembali memukul wajahnya dan membantingnya ke tembok hingga tersungkur kesakitan. Herman benar-benar kalap kala itu. Segera Herman mengambil tasnya dan berjalan keluar dengan santai. Namun dia malah dihadang oleh Arga. Minggir gak, atau ku hajar kau seperti mereka. Namun Arga malah menodongkan sebilah pisau. Herman pun terkejut melihat respon teman lamanya itu. Sungguh benar-benar bajingan. Akhirnya Herman tak punya belas kasih lagi. Dia menghalau serangan dari Arga, lalu mengajar Arga 1 kali dan melemparkannya ke jendela sampai kaca jendela itu pecah berserakan di lantai.
dan si Arga pun hanya terbaring di lantai sambil merintih kesakitan. Sebelum dirinya pergi, Herman sempat berucap, "Jangan pernah cari aku lagi. Dan kau Arga, jika salah satu temanku kau jadikan korban lagi, kupastikan akan kuhabisi nyawamu." Kemudian Herman pun melenggang pergi dari kosan itu. Singkatnya, di pagi buta itu, Herman berjalan jauh sampai tiba di sebuah masjid dan dia memutuskan untuk sholat subuh dan rehat di sana. Usai sholat, dia berdoa untuk diberikan jalan kemudahan untuknya. Dia merasa kecewa karena gagal meringankan beban ekonomi kedua orang tuanya karena dia telah tertipu. Namun Herman gak bakalan pulang kampung terlebih dahulu. Dia akan mencari pekerjaan apapun di situ, yang penting halal. Waktu pun berjalan. Kala itu dia mampir di sebuah warung dan sarapan di sana. "Permisi Bu, saya pesen nasinya 1 porsi ya Bu, sama minumnya teh hangat." "Iya Mas, tunggu bentar ya." Tiba-tiba Herman ini mendapatkan panggilan telepon dari teman lamanya yang memang ada di situ. Dan setelah mengangkat telepon itu, sungguh rezeki bagi Herman karena ternyata temannya itu yang bernama Ilman mengajak Herman untuk ikut kerja proyek saja dengannya. Dan kebetulan alamat yang dikirimkan oleh Ilman tidak begitu jauh dari lokasi Herman sekarang. "Halo Man, kamu di mana?" "Ini aku lagi di rantau Il. Aku baru saja ketipu. Sekarang aku bingung lontang-lantung gak tahu mau kemana." "Wah, pas banget Man. Kamu mending ke kosan aku aja sekarang. Ini aku ada kerjaan. Kamu mau gak kerja proyek bareng aku?" "Iya Il, aku mau Il. Kamu Sherlock sekarang ya, tapi aku lagi di warung nih, mau sarapan dulu." "Ya udah, nanti aku Sherlock ya. Nanti kalau sudah sarapan kamu langsung kesini aja, mumpung aku lagi di rumah nih." Setelah sambungan telepon itu terputus, pesanan nasinya itu datang dan segera Herman menyantap sarapannya tersebut. Dia pun merasa lega karena akhirnya ada temannya yang baik yang akan mengajaknya bekerja. Herman makannya sampai lahap antara lapar dan semangat serta buru-buru karena mau pergi ke tempatnya si Ilman. Beberapa saat kemudian, makanannya itu habis dan segera dia beranjak pergi. Sebelumnya dia telah membayar nasi pesanannya itu lebih dulu. Kemudian dia pun langsung mencari angkutan dan menanyakan alamat yang dikirimkan oleh Ilman pada kernet angkutan. Hingga beberapa saat kemudian, akhirnya dia pun sampai juga di kosannya si Ilman. Singkat cerita, kini Herman ikut kerja kuli proyek bangunan dan dia tinggal bareng dengan Ilman di kosannya. Herman benar-benar bersyukur banget bisa kerja juga. Namun dia belum memberitahu pada orang tuanya jika dia ini jadinya kerja proyek bukan kerja di pabrik. Hingga waktu terus berjalan, 6 bulan pun telah berlalu. Herman belum pulang sama sekali. Namun dia terkadang menyisihkan gajinya untuk dikirimkan ke rumah dan juga untuk nabung sendiri. Karena di kos mereka masak lauk sendiri, jadinya dia bisa lebih hemat. Ilman juga baik padanya. Dan dia bersyukur di tempat kerjanya itu mandornya baik banget. Bahkan kadang beberapa kulinya itu diberikan uang lebih setiap gajian mingguan. Terkadang Herman ini masih teringat soal penipuan Arga dulu dan baru-baru ini dia melihat sebuah postingan Arga yang mengajak para pengangguran untuk join di MLM yang berkedok pabrik jalur dalam itu. Herman pun kembali merasa muak dengan si Arga. Memang Arga ini beda desa sama Herman, namun kebanyakan teman-temannya Herman di rumah pasti tahu siapa si Arga. Dalam artian, mereka cuma kenal Arga itu asalnya dari desa sebelah, namun tidak terlalu dekat dengannya. Akhirnya Herman berniat membuat Arga dan komplotannya itu jera melakukan penipuan lagi. Herman pun kepikiran sesuatu. Kurang ajar, emang bajingan mereka ini. Masih saja mereka berani-beraninya menipu banyak orang. Aku gak bisa biar ini terus terjadi. Kasihan nanti banyak yang kena tipu mereka. Malam itu, Herman nanya sama Ilman apakah dia tahu lokasi dukun di sekitar itu. Il, kamu tahu lokasi dukun di sekitar sini gak? Emangnya kenapa? Kamu mau apa Man? Jawab aja dulu, kamu tahu gak tempat dukun di sini? Iya aku tahu, aku biasa nganterin temen aku yang minta nomor togel. Kalau gitu, aku minta tolong nganterin aku ke sana bisa kan Il? Kapan? Besok aja kali ya.
Namun Herman ini saat ditanya oleh Ilman mau apa ke sana, dia tidak menjelaskan maksudnya. Namun Ilman sudah bisa menebak kalau pasti dia masih dendam dengan Arga, karena dulu Herman sudah menceritakan semuanya padanya. Akhirnya Ilman pun bersedia mengantarkannya ke tempat dukun itu. Esok harinya, setelah pulang uli, mereka langsung pergi ke tempat dukun dengan meminjam motor. Perjalanannya cukup jauh, tapi Herman tidak memperdulikan walaupun lumayan jauh karena dia sudah muak dengan Arga dan teman-temannya itu. Beberapa saat kemudian, mereka pun akhirnya sampai juga di rumah Mbak Dukun yang diketahui oleh Ilman. Segera mereka menyambangi rumah itu. Sesaat kemudian, pintu pun dibuka dan keluarlah seorang kakek tua yang menemui mereka berdua. Mereka pun kemudian dipersilakan untuk masuk ke rumah terlebih dahulu. Mereka juga langsung jelasin maksudnya bahwa dia ingin meminta sama dukun tersebut buat ngirim teror atau santet ke rumah yang akan dia sebutkan. Kemudian Herman juga menunjukkan foto milik Arga dan Denny dan juga kawan satunya lagi. Dia meminta dukun untuk menyantet mereka semua. Bahkan Herman ini meminta agar Denny ini menderita. Mbak Dukun yang mendengarkan penjelasan itu langsung paham, namun dia meminta bayaran yang lumayan mahal, yakni 1 juta. Itu masalah gampang bagi saya, tapi kamu harus membayar maharnya 1 juta. Herman pun setuju saja, dan malam itu juga si dukun langsung masuk ke ruangannya dan akan melakukan ritual pengiriman santet kepada alamat yang telah diberikan oleh Herman. Berbagai macam sesajen, juga kemenyan yang sudah dibakar, telah tertata di situ. Kemudian Mbak Dukun merapalkan mantranya dan memanggil sosok yang akan dikirimkan kepada mereka. Mereka berdua kala itu ikut masuk ke dalam ruangan ritual, karena penasaran ingin melihat cara kerjanya. Mbak Dukun kemudian duduk bersila di hadapan kemenyan yang sudah dibakar, sembari membacakan ajian sambil memutarkan telunjuknya di atas kepulan asap tersebut dan menyebutkan nama-nama orang yang dituju sebagai targetnya. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba keluarlah asap dari dalam kemenyan itu. Namun anehnya, asap kali ini warnanya hitam pekat. Hembusan angin kencang kala itu juga masuk ke dalam ruangan. Kemudian Mbak Dukun mencoba berkomunikasi dengan bahasa yang tidak mereka mengerti. Singkatnya, hingga setelah beberapa saat kemudian ritual pun selesai. Herman pun hanya terima beres saja karena kelanjutannya akan dikerjakan lagi oleh dukun itu sendiri. Lalu Herman segera membayarkan uangnya kepada Mbak Dukun dan setelahnya mereka pun langsung pamit untuk pulang. Dalam perjalanan pulang, Ilman bertanya kepada Herman, apakah dia sudah benar-benar yakin dengan keputusannya kali ini. Herman pun hanya mengangguk mantap dengan apa yang sudah dia lakukan, karena dia tidak ingin orang lain akan mengalami hal yang sama yang telah dialami dia dahulu. Ilman pun hanya mengangguk paham dan kemudian mereka pun segera bergegas untuk pulang. Sementara itu, Mbak Dukun kemudian melanjutkan ritualnya di dalam ruangan. Dia memerintahkan jin suruhannya itu untuk mengganggu Arga, Denny dan juga satu kawannya lagi. Mbak Dukun akan membuat Arga, Denny dan kawannya itu akan menjadi kapok, sedangkan Denny akan dibuat menjadi benar-benar menderita. Berbagai macam sosok mengerikan akan Mbak Dukun kirimkan ke kosan yang telah disebutkan oleh Herman tadi. Sementara di tempat lain, kala itu Arga dan Denny serta kawannya sedang makan bersama di ruang tengah. Kala itu mereka berhasil menjebak seorang lagi untuk join dengan mereka. Bahkan kabarnya orang itu sampai menjual sertifikat tanah rumahnya untuk membeli produk mereka agar bisa join dengan mereka. Namun orang itu tidak tinggal di kosan dengan mereka, dia tinggal di mes lain. Dan oleh sebab itu, mereka mendapatkan komisi karena telah mengajak orang untuk gabung dengan mereka. Dan malam itu, mereka pesta makan-makan enak. Dan menjelang larut malam, semua sudah pada ngantuk dan langsung beranjak tidur. Namun baru saja mereka tertidur, tiba-tiba saja terdengar suara ketukan dari pintu depan. Kala itu Arga yang terbangun dan kemudian dia menuju ke depan untuk membukakan pintunya. Namun hal yang tak terduga dialami oleh Arga, karena saat dirinya membukakan pintu itu, tepat di depannya ada sosok pocong berwarna hitam legam dan menatap tajam ke arah dirinya dengan tatapan yang marah serta dipenuhi dengan darah.
Sontak Arga yang ketakutan melihat hal itu pun, dia langsung terjatuh pingsan tepat di depan pintu. Kemudian kawan satunya, bukan si Denny, terbangun saat malam hari ingin buang air kecil. Dia terkejut ketika berjalan ke depan dan melihat si Arga tergeletak di depan pintu. Dan saat dirinya hendak menolong, dia melihat pintu itu masih terbuka. Dan baru saja dia jongkok, dia langsung dikejutkan dengan kemunculan sosok kuntilanak yang berdiri tepat di depan pintu. Yang tadi padahal tidak ada apa-apa di sana, kini malah muncullah sosok kuntilanak tepat berdiri di depannya. Sosok itu berkata kepadanya agar mereka pergi dari rumah itu, dan sosok itu mengaku bahwa rumah ini adalah rumahnya. Temannya itu juga tidak bisa menjawab, dia malah menyusul ambruk pingsan di sampingnya si Arga. Esok harinya, mereka berdua dibangunkan oleh Denny. Namun Denny tidak percaya dengan cerita mereka berdua dan menganggap mereka berdua hanya membual. Sedangkan mereka berdua takut kalau sosok itu akan datang lagi malam ini. Namun Denny dengan sombongnya, dia berkata bahwa sosok itu akan dia usir jika berani lagi datang ke sini. Singkatnya, waktu malam telah tiba. Mereka berdua masih was-was takut kalau sosok-sosok itu benar-benar akan datang lagi ke rumah ini. Sementara Denny duduk di ruang tamu, dia tidak tidur. Dan tepat pukul 12 malam, keanehan pun mulai terjadi. Denny yang kala itu belum tertidur. Dia kaget saat melihat ada sebuah asap tebal masuk lewat ventilasi ruangan. Saat dia sedang heran, tiba-tiba saja asap tersebut berkumpul jadi satu dan berubah menjadi sosok genderuwo yang wujudnya sangat tinggi dan mengerikan. Akhirnya dia percaya bahwa mereka berdua benar-benar diteror oleh sosok mengerikan. Dan semenjak malam itu, Denny jadi ikutan was-was ketika malam telah tiba. Singkatnya, hari demi hari terus berlalu. Dan setiap malamnya mereka selalu mengalami teror tersebut dan itu membuat mereka menjadi stres. Bahkan mereka semua tidak bisa tidur tenang, bahkan juga terasa tidak enak. Hingga akhirnya mereka ini memutuskan untuk pindah dari kosan itu. Mereka pindah di kosan yang dekat dengan jalan raya. Namun ternyata tetap saja setan itu selalu mengikuti kemana mereka pergi. Hingga puncaknya, pada suatu malam, setan itu meneror ketiganya secara bersamaan. Mereka yang ketakutan langsung pontang-panting mencoba untuk melarikan diri dari rumah itu. Akan tetapi saat mereka berlari keluar rumah, dari arah samping ada dua motor yang sedang lewat dengan kecepatan yang tinggi. Salah satu dari motor tersebut menabrak Denny sampai dirinya itu terpental beberapa meter dan kepalanya membentur sebuah tembok pagar rumah. Dan sebab itulah dia mengalami gagal otak dan meninggal dunia. Sementara Arga dan kawan satunya lagi, mereka tertabrak motor satunya, namun tidak parah. Hanya saja mereka berdua kakinya tidak bisa untuk jalan lagi karena tulangnya patah. Hingga singkatnya setelah mereka menjalani perawatan beberapa hari, Arga ini memutuskan untuk pulang kampung dan meninggalkan apa yang telah dia kerjakan selama ini. Dan bahkan dia ini juga telah dicap telah lockout dari perusahaan MLM tersebut. Akan tetapi, setibanya di rumah, teman-teman Herman yang sudah mendengar cerita dari si Herman tentang kelakuan Arga di rantauan, mereka semua menjauhi si Arga. Bahkan orang tua Arga juga terkejut kala mengetahui anaknya tersebut adalah bagian dari penipu MLM. Meskipun sudah pulang ke kampung, tetap saja kakinya Arga ini pincang dan dia pun jalannya menjadi susah. Mungkin itulah karma untuknya karena telah menipu teman sendiri. Sementara di tempat lain, Herman mendapatkan kabar dari temannya di rumah kalau Arga ini sudah pulang ke rumah dengan keadaan kaki yang pincang. Herman pun puas mendengar kabar itu. Dia juga sudah tahu tentang kematian si Denny yang tertabrak sebuah motor. Balas dendamnya kini telah terbalaskan. Dia telah benar-benar membuat Arga ini cerah dan gak akan menipu orang lain lagi. Arga akan menghabiskan sisa umur hidupnya itu dengan kaki yang pincang. Bahkan meskipun sudah pulang ke rumah, dia masih tetap saja kadang diteror oleh sosok-sosok mengerikan yang dulu menerornya di tempat kosannya di kota. Suatu malam, di kampung, Arga yang tengah duduk di depan teras rumah, dia tiba-tiba merasa merinding karena ada hembusan angin yang melewatinya diiringi dengan bau yang sangat busuk sekali. Dia juga merasa dingin gara-gara angin itu.
Bahkan dia keheranan sendiri karena di sekitar sepi sekali, tidak seperti dulu, apalagi malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Sesaat kemudian Arga dikejutkan dengan suara langkah kaki yang terseok. Secara refleks dia pun langsung menoleh ke arah sumber suara itu. Namun sejenak dia terdiam dan teringat kalau ini adalah malam Jumat. Dia pun dengan kaki pincangnya segera beranjak pergi masuk ke dalam rumah. Akan tetapi saat dia hendak masuk ke dalam rumah, betapa terkejutnya dirinya ketika melihat ada sosok genderuwo yang berdiri tepat di ambang pintu rumahnya dengan wajah yang murka serta kedua matanya yang merah menyala serta gigi taring yang panjang dan tajam dan baunya busuk sekali menatap marah ke arahnya. Sontak Arga pun langsung berteriak ketakutan. Tubuhnya terasa kaku, dia pun gemetaran. Akhirnya dia pun ambruk pingsan di depan teras rumahnya sendiri. Ibunya yang sempat mendengar teriakan dari anaknya itu segera menghampiri ke depan teras rumah. Ibunya terkejut ketika mendapati anaknya telah terkapar di lantai. Segera ibunya langsung teriak minta tolong dan beberapa saat kemudian warga pun langsung berdatangan. Saat itu Arga langsung dibawa masuk ke dalam kamarnya dan mencoba untuk disadarkan oleh ibunya. Dan beberapa saat kemudian, akhirnya Arga pun tersadar dari pingsannya. Namun dia masih dalam keadaan bingung karena belum sepenuhnya tersadar. Akhirnya ibunya pun beranjak ke dapur untuk mengambilkan air putih untuknya. Akhirnya Arga pun menegak air putih tersebut sampai habis. Dan setelahnya dia beranjak untuk tidur lagi karena kepalanya terasa pusing, mungkin karena tadi terbentur lantai. Singkat waktu, 1 tahun telah berlalu. Akhirnya Herman kini memutuskan untuk pulang ke kampung. Setibanya di kampung, dia langsung menuju ke rumah. Dia juga langsung jujur kepada kedua orang tuanya kalau selama ini dia bukan bekerja di pabrik, melainkan sebagai kuli bangunan. Malam itu mereka sedang berkumpul bersama di ruang tengah dan Herman mengatakan sejujur-jujurnya kepada kedua orang tuanya bahwa dirinya dulu sempat ditipu oleh sahabat lamanya, yaitu si Arga dari desa sebelah yang katanya dirinya akan bisa langsung masuk kerja ke pabrik usai membayar 2,5 juta. Namun ternyata si Arga ini justru menipu dirinya kalau dia itu malah diajak gabung untuk join MLM. Namun si Herman bilang untungnya dia tidak mau bergabung dengan mereka. Dan si Herman juga bilang kalau uang 500.000 pertama itu telah diberikan kepada mereka. Hingga sampai dirinya pergi dari kosan itu dan bertemu dengan Ilman dan akhirnya ikut sebagai kuli proyek bangunan bersama dengan Ilman. Orang tuanya pun antara sedih dan kasihan mendengar cerita dari anaknya tersebut. Kemudian setelah hening sesaat, Herman ini bilang kepada orang tuanya kalau dia sudah punya uang lagi untuk membeli kambing buat si bapak. Memang benar waktu itu Herman sudah punya beberapa cukup uang dan bahkan dia membeli kambing lagi untuk mewujudkan cita-cita ayahnya yang akan membuat ternak kambing sendiri. Pak Gio pun berjanji akan merawat ternaknya tersebut agar jadi lebih banyak dan jika nanti sudah jadi lebih banyak dia akan meminta Herman untuk kerja di rumah saja. Dan Herman pun mengamini keinginan bapaknya tersebut dan dia berharap semoga hal itu benar-benar bisa terwujud. Pesan kali ini, kejujuran itu penting karena orang yang jujur pasti akan banyak dipercaya oleh orang lain dan tidak ada mara bahaya yang akan menimpanya. Dan janganlah menjatuhkan mimpi seseorang dengan kebohongan yang mengajak ke jalan yang salah. Pertebal keimanan dan perbanyaklah ibadah dan semoga kita dijauhkan dari hal-hal demikian. Memang ada kalanya kita harus benar-benar bijak dalam memilih teman supaya kita tidak terjerumus dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Tamat. Cerita pun selesai. Terima kasih bagi Mase dan Bae yang sudah setia menyimak cerita ini sampai akhir. Dan bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga. Dan semoga kalian semua dimanapun berada selalu sehat-sehat semua dan dimudahkan segala urusannya. Dan sampai jumpa lagi di cerita terbaru yang akan Mang Ripan bawakan nantinya.